Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igo Nando Prabowo, NIM 105 190 151. Kelas 3E, Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Hukum nomor 3, yakni tentang bagaimana jika pemilihan daerah atau pemilu dikaitkan atau dihubungkan dengan hak asasi manusia. Sebelum saya menjelaskan atau menguraikan bagaimana pemilu jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemilu dan apa itu hak asasi manusia. Jadi, pemilu merupakan suatu mekanisme atau transfer kekuasaan politik secara damai. Dan jika kita bahasakan menurut bahasa kita sehari-hari atau bahasa kita di kehidupan kita sehari-hari, pemilu merupakan bergantinya suatu kepemimpinan sebuah kepala daerah atau pemimpin dari masa jabatannya, atau berakhirnya sebuah kepemimpinan kepala daerah dari periode yang lama ke periode yang baru. Itu adalah pengertian dari pemilu menurut garis besar atau menurut bahasa kita sehari-hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan sehingga sifat hak asasi manusia ini sifatnya universal atau menyeluruh. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut karena hak asasi manusia berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan pelaksanaan pemilu pada tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 9 Desember lalu, merupakan pemilu yang sangat berbeda sekali pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada pemilu tahun ini, sudah kita ketahui semua, kita dilanda virus COVID-19 pada awal tahun 2019 lalu. Dan hingga saat ini, virus itu pun belum berakhir. Tapi di tengah-tengah wabah seperti ini, pemilihan pun tetap berjalan. Karena kesepakatan dan persetujuan semua kalangan atau golongan yang menyetujuinya seperti Bawaslu, KPU, dan yang lain-lain. Walaupun pemilu tahun ini diselenggarakan di tengah-tengah wabah COVID-19, tentunya sangat berdampak sekali bagi penduduk atau masyarakat yang ingin memilih atau ingin mencoblos suaranya. Karena sangat bersangkutan sekali dengan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi atau diutamakan tentunya di segala bidang atau segala aspek. Dan jika saya lihat pada pemilu tahun ini yang disertakan dengan COVID-19, tentunya sangat
berdampak sekali untuk masyarakat terkena COVID-19 karena pada pemilihan sangat banyak sekali kerumunan atau manusia yang saling berdekatan, bersentuhan. Tetapi di balik itu pemerintah sangatlah sudah mengantisipasi penularan kasus COVID-19 ini dengan menyiapkan tim medis atau memenuhi protokol kesehatan seperti menyiapkan dari segala aspek atau segala protokol kesehatan karena sangat berdampak sekali untuk hak asasi manusia di sini. Seperti menyediakan tempat cuci tangan dari semua TPS seperti yang telah saya lihat kemarin di berbagai RT atau di berbagai daerah cukup matang persiapan pemilu serta persediaan untuk menanggulangi atau untuk mencegah virus COVID-19. Yang pertama, seperti saya lihat di berbagai TPS tentu sangat disediakan di situ untuk para pencoblos atau masyarakat untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki TPS. Dan yang kedua, wajib sekali untuk masyarakat atau penduduk untuk memakai masker, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Dan juga di sini, di berbagai TPS juga sudah disediakan masker tentunya untuk mengantisipasi ataupun juga hand sanitizer dan tim medis. Dan menurut saya, hak asasi manusia memang harus dikaitkan dalam berbagai aspek karena hak asasi manusia itu sangat penting bagi saya. Dan juga penanggulangan COVID-19 ini sangat berdampak sekali untuk kehidupan atau ekonomi masyarakat. Dan juga hak asasi manusia tidak bisa disepelekan karena hak asasi manusia itu sangat utama dan sangat harus diutamakan terutama untuk rakyat atau masyarakat kecil di sana. Mungkin sekian penjelasan saya tentang bagaimana jika pemilihan kepala daerah atau pemilu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sekian, akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.